Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan, minggu yang terakhir 28 September 2025. Saya bersukacita karena firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menghantar Bapak Ibu bersama saya dari sejak awal September sampai 28 September. Kita imani Bapak Ibu bersama saya, kalau cinta Yesus, dekat dengan Yesus, nanti dipelihara sama Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ini terbukti nyata. Saya bersama Bapak Ibu rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman Tuhan, dipelihara sama Tuhan dari hari ke hari, biarpun banyak tantangan, tapi Yesus senantiasa menyertai kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita, itulah Yesus. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Ester pasal 8 berurutan, tinggal 2 pasal lagi. Kitab Ester hanya 10 pasal. Kemarin kita baca pasal 7, sekarang pasal 8. Ada sukacita dan kegirangan yang besar, bahagia yang besar di antara orang Yahudi. Karena tepat hari ini adalah hari Minggu, kita juga bersukacita, bergembira, bersorak-sorai memuliakan Tuhan, karena pertolongan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, amin, haleluya. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, haleluya. Serahkanlah kejuaraanmu kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, amin, haleluya. Yaitu di dalam Dia Yesus ada damai sejahtera, amin, haleluya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Sucikan pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Tuhanku yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Segala berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua anak-anak-Mu disayang, berharga kami di hadapan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita setiap kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus. Bangga kita bersama Yesus. Bapak Ibu, sukacita di dalam Tuhan. Oh, saya merasa sukacita. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena janji Tuhan nanti ada hidup yang kekal surga. Itu yang kita nantikan. Kerajaan surga selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita membaca Ester pasal 8. Bapak ya. Ada sukacita yang besar. Apa ceritanya? Mari kita baca. Maka dengan adanya kita baca Alkitab, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Kita mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Luar biasa cintanya Yesus dalam kehidupan kita. Ester pasal 8 demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Weros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Amin. Terjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tadinya saudara tahu kan, waktu Haman ceritanya sudah bikin penyulaan tiang-tiang sulak untuk Mordekai. Dia punya rencana jahat. Jalan prosesnya Mordekai, Esther itu butuh proses panjang, baby. Harus dilalui dengan pikul salib, yaitu dengan cara dia berpuasa, doa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Benar loh Bapak Ibu. Kalau tanpa Tuhan tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Tidak mungkin, ya. Apalagi raja Ahasuerus itu raja yang keras kepala, raja yang sombong, wajar karena mereka raja yang hebat. Tapi karena melibatkan Tuhan, perkara besar terjadi. Oleh itu mari kita baca ayat kedua. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Oh, luar biasa. Kekayaan Haman dialihkan kepada Mordekai, Ester. Ya, anak-anak Tuhan, orang Yahudi. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin. Bagi yang Tuhan tidak apakah mustahil. Ini bukti nyata. Oh, kita mendapat kekuatan dari Tuhan melalui firman-firman. Kita baca ayat 3. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Wah, Ester tidak lanjuti, saudara ya. Ester tidak cukup puas sampai harta Haman diambil. Tidak cukup sampai di situ. Tapi dia minta kepada Raja Ahasuerus supaya dibatalkan surat yang sudah dikasih cincin materai oleh Raja Ahasuerus, di mana diniati, dijahat, dibuat oleh Haman untuk membunuh orang Yahudi. Dia mohon Ester kepada Raja Ahasuerus. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester berdiri di depan raja. Wow, Raja Ahasuerus respect kepada Ester. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ini bukti nyata, saudara. Kalau tidak melibatkan Tuhan, gagal kita. Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan, kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi kalau bersama dengan Tuhan, sanggup melakukan perkara besar. Berlaku firman Allah Mazmur 60:14. Dengan Allah kita sanggup melakukan perkara besar. Bahkan Tuhan kan injak-injak lawannya. Siapa lawannya ini? Mordekai, Esther. Siapa lawannya? Haman yang jahat itu. Sudah diinjak dan mati, saudara. Karena ada Yesus. Ya, ayat yang kelima, serta semuanya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamanata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Wah, dia minta dibatalkan karena surat Haman kan masih berlaku, saudara. Biarpun Haman mati, namanya surat berlaku, tapi dia minta supaya dibatalkan. Apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya, ayat 6. Karena bagaimanapun hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Esther, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang. Karena itu ia sudah mengancungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskan atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikan surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Memang surat yang sudah diputuskan itu tidak bisa, saudara. Tapi bisa dibuat kembali, ya, dengan meterai yang perintah dari Tuhan. Perintah suatu dan cincin. Buat apa yang kamu pandang baik. Coba dibikin surat lagi, saudara. Ya, terus berikutnya 9. Pada waktu juga dipanggillah para pandai raja dalam bulan ketiga, ini bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, ya, kepada tiap-tiap daerah raja daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Dibikin surat lagi, ya, saya yakin surat keamanan, keselamatan bagi orang Yahudi, ya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus, dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang menghindari kuda, dan kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di perkudaan, dikirimkan surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Wah, dibikin surat, pinter nih surat. Untuk surat keamanan, jaminan keamanan bagi semua orang Yahudi. Bahkan sebaliknya, bagi orang yang memusuhi bangsa Yahudi, itu akan ditumpas, ya. Jadi bikin surat dan tanda tangan cincin meterai oleh Raja Ahasuerus, ya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salin pesan tertulis harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendari kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Wah, luar biasa. Dengan gerak cepat saudara Mordekai bersama Esther bikin surat yang dimeteraikan oleh cincin Raja Ahasuerus demi keselamatan orang Yahudi. Ayat 15. Dan Mordekai keluar dari depan raja dengan memakai pakaian kerajaan, dan pakaian ungu tua dan kenanan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah dari para kenanan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukacita. Oh, benteng Susan, ibu kota Susan, saudara. Ya, di situ dinyatakan bebas orang Yahudi, merdeka orang Yahudi, oleh karena tangan Tuhan yang memerdekakan. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Wah, dahsyat. Merdeka, merdeka mereka. Demikian kita semua merdeka di dalam Kristus. Keselamatan terjadi karena kita pembelanya Tuhan Yesus. Ayat 17. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah undang-undang raja telah sampai,
ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak di antara orang rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Wah, mereka-mereka yang non Yahudi, ya, dia takut kepada Yahudi, dia masuk kepada Yahudi supaya mereka selamat. Bukti nyata ada keselamatan dari Tuhan. Berlaku Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Amin. Firman Tuhan pagi ini luar biasa, membawa kita, mari ayo kita berbakti kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Minggu pagi yang terakhir kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas segala kalanya yang kita terima selama bulan September. Di minggu yang terakhir kita berdoa supaya nanti bulan depan, minggu depan sudah bulan Oktober, minggu depan saya sudah di Jember, saudara, dalam rangka pelayanan ibadah minggu di Stadion Perjamuan Kudus. Biar kita mau setia, kita mau bersorak-sorai, mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Kita adalah ciptaan Tuhan, kita dibuat karena Tuhan. Mari semua kita beribadah kepada Tuhan, sepanjang kepada Yesus juru selamat kita, yang kita agung-agungkan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan.